untuk pernikahan orang dewasa. Mudah-mudahan di sini semuanya dewasa yang menikah, amin saudara. Makanya dewasalah ketika jadi jomblo, jadi single, itu waktunya dewasa. Jangan aku mau nikah supaya jadi dewasa. Jangan, saudara dewasa pasangan saudara mati nanti. Ya, itu kenapa saudara, reckless love ini sebuah kasih yang dunia itu pikir gini, bodoh kali sih kau. Kok kamu mau sih digituin? Itu reckless. Dan salib Tuhan, Alkitab bilang adalah kebodohan. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang duniawi. Tapi bagi mereka yang rohani, salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin saudara. Next slide. Saudara kalau saudara nggak mungkin undang saya kalau saya begini saudara. Saudara nggak mungkin undang, nggak mungkin follow Instagram saya, nggak mungkin. Saudara nggak mungkin telepon saya, saudara nggak mungkin DM saya untuk nanya konseling, nggak mungkin. Saudara jujur, mata saya sampai julid saudara untuk balas-balasin DM saudara. Ya makanya mohon maaf kalau ada DM saya telat nggak balas karena untuk membalas pun saya harus pilih-pilih. Ya saya nggak bisa layani semua orang saudara, pusing. Ya tetapi begitu banyak orang yang kesannya mempercayakan solusi dari hidup saya. Seakan-akan seperti apa yang saya jawab kayaknya benar. Enggak, saya juga bergumul saudara. Saya juga manusia lemah, tapi seakan-akan mereka mempercayakan. Banyak yang terima kasih, banyak yang bilang, Kak, gimana sih cari cowok kayak kakak? Sedap, di klub carinya ya, di klub, di dugem carinya. Ya, saya nemu istri saya ini, ya kami hidup dalam dunia gemerlap, saudara. Istri saya ini sahabat saya bandar narkoba. Istri saya adalah sahabat saya dan pasien setia saya. Bayangin saudara, ini pernikahan antara bandar dan pasiennya. Nggak mungkin berhasil saudara. Tapi ini dia saudara. Saya mau ceritakan awalnya, mungkin beberapa saudara sudah mendengar, tapi ini awalnya kami berjumpa dengan Tuhan. Saudara yakinlah saya, saudara nggak mungkin ada kata-kata pujian dari kedua orang ini. Belasan tahun lalu, kami pun tidak memuji diri kami pun nggak punya mimpi, kami takut berharap. Kami rasa hidup saya tuh sampah sekali. Saya diskors, di drop out, istri saya pun di drop out. SMA di drop out, saya juga di drop out. Kuliah saya di drop out, dia juga di drop out saudara. Sama-sama masuk penjara saudara. Menikah dengan cara yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, tapi ini yang saya maksud saudara. Coba next slide. Nah, ini perubahan yang sekarang saudara. Ini foto 2 tahun lalu. Nah, ini yang orang-orang mungkin suka. Ini orang-orang yang mungkin ada sesuatu yang mereka bisa, oke ya, aku bisa belajar dari kehidupan Radit. Tapi masalahnya, saudara, boleh next, sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, bisakah saudara mengasihi orang ini? Bisakah saudara bangga sama orang ini? Bisakah saudara melihat foto yang tadi yang sudah benar di dalam diri orang ini? Kalau saudara bandingkan foto ini sama foto selanjutnya, sama nggak orangnya? Sama. Saya mau bilang people change. Saya mau bilang orang itu bisa berubah. Tapi pertanyaannya, next sebelumnya, ketika orang ada di sini, bisakah saudara berubah mata saudara untuk melihat dia di masa depannya? Karena jujur saudara, saya menemukan orang tua yang begitu luar biasa. Mereka gak sempurna. Sampai hari ini mereka pun masih struggle. Tapi ketika saya rusak kayak begini saudara, ada orang tua yang mampu berdiri buat saya, yang mampu melihat masa depan saya, yang gak melihat masa lalu saya, bahkan gak melihat, gak menghakimi saya, gak menerjemahkan hidup saya berdasarkan keadaan saya saat itu. Apa saya bisa bilang, kamu pecandu? Bisa saja, betul gak? Betul, faktanya saya pecandu. Kamu gak pernah menghormati orang tua? Kemungkinan besar betul. Kamu tukang nyolong uang papa? Betul sekali saudara. Betul, semuanya betul. Tapi papa saya, mama saya tidak didominasi oleh cara matanya, cara dia melihat atas keadaan saya hari ini. Tapi mereka mampu melihat saya, next slide, mampu melihat saya 15 tahun lalu. Mereka tetap mengasihi saya, berdiri, capek berdarah-darah saudara. Tapi bagi mereka mencintai anaknya itu kewajiban. Bagi mereka saya adalah anugerah yang dibungkus dengan kelemahan, yang dibungkus dengan keterikatan, yang dibungkus dengan belenggu. Tetapi ini dia, reckless love menyelamatkan saya. Saudara, bisakah kita mengasihi sebelum orang itu berubah? Bisakah kita menghargai, menghormati sebelum mereka berubah? Karena mudah sekali untuk mengasihi orang yang sudah berubah.
Tapi tidak butuh Tuhan, sekali lagi. Tidak perlu Tuhan untuk mengasihi orang yang baik, saudara. Semua pun bisa. Tetapi butuh Tuhan untuk mengasihi mereka yang selalu menyinggung kita. Sulit mengasihi mereka yang gak mengindahkan perasaan kita, saudara. Tapi kita lihat rekor selama Tuhan. Di Roma 5 ayat 8, next slide. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Artinya gini, Tuhan memberikan kasih-Nya, mendemonstrasikan kasih-Nya kepada siapa? Pada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, boro-boro sudah bertobat. Alkitab mengatakan bahwa Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan cara apa? Mati di kayu salib. Bukan sekedar elus-elus kita, bukan sekedar bilang I love you. Dia nggak banyak ngomong, saudara. Saudara lihat, Yesus, saya nggak tahu saudara boleh terjemahkan, tapi kata-kata yang Yesus langsung bilang, aku mengasihimu, jarang sekali, saudara. Karena Yesus nggak banyak ngomong. Yesus cuma menunjukkan kasih-Nya dengan cara dia turun ke dunia, hidup sebagai manusia yang terbatas, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dia mati sebelum kita berubah. Hanya kita mengatakan ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari muka Allah. Saya mau bilang gini, waktu kita berdosa aja Tuhan mati buat kita. Apalagi setelah kita sekarang jadi umatnya. Kita mungkin masih jatuh bangun. Percayalah, anugerahnya lebih besar dari kita punya jatuh bangun. Kalau hari ini saudara masih diizinkan ada di tempat ini, itu bukan karena saudara mengasihi Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi saudara. Kita cuma meresponi kasih-Nya. Ini yang saya bilang namanya, next slide. Inilah yang namanya Father's love. Ini yang kepercayaan lain gak masuk akal, saudara. Kepercayaan lain mereka harus mempersembahkan segalanya buat Tuhan. Tapi Tuhan kita, dia mempersembahkan segalanya, bahkan hidupnya buat kita orang berdosa. Di kepercayaan lain dia mencoba mengejar Tuhannya, tapi Tuhan kita mengejar kita, saudara. Kepercayaan lain memberikan persembahan, bahkan sampai mereka harus mengorbankan. Ini yang cult ya, yang penyembah berhala, sampai mereka melakukan hubungan seksual, lalu ketika mereka hamil, anaknya dipersembahkan kepada tuannya, kalah mereka. Tapi Tuhan kita, dia menjadi persembahan, dia menjadi domba yang disembelih buat umat. Boleh kan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, saudara? Wow, it's so good. Inilah yang namanya, next slide, kasih tanpa syarat, saudara.